Varian baru virus COVID-19 XE dan XJ kini mendapatkan perhatian dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Varian virus COVID-19 XE bahkan disebut-sebut lebih menular 10 kali lipat dibandingkan varian Omicron. Lalu apa saja gejala yang ditimbulkan oleh varian baru ini dan bagaimana mengantisipasi penularannya? Kita akan berbincang dengan I Gusti Ngurah Kade Mahardika, Guru Besar Virologi Universitas Udayana. Selamat siang, Prof. Ngurah. Selamat siang, Mbak Elvira. Baik. Salam sehat. Salam sehat selalu. Kembali dikejutkan ada varian baru meskipun kita tahu memang sifatnya virus selalu bermutasi. Varian XE sudah ditemukan di Inggris dan juga sudah diinformasikan varian XJ kini ditemukan di Thailand. Nah, Prof, dibandingkan varian lain seperti Omicron dan Delta, apa saja kemudian dampak-dampak ataupun gejala yang ditimbulkan oleh virus ini? Ya, Mbak Elvira, pertama saya harus bilang bahwa datanya belum bisa diakses. Artinya data XE maupun XJ ini belum saya peroleh. Itu satu poin. Artinya saya ingin selalu basis data. Bukan berbasis apa yang dikatakan orang, lebih-lebih orang itu adalah fans atau wartawan. Karena pada waktu kasus kasus Delta Crohn itu ada blow up dari wartawan. Padahal penelitinya nggak pernah bilang itu rekombinan antara Delta dan Omicron. Itu satu poin. Yang kedua, Mbak, jadi jika ini masih turunan Omicron, sekali lagi, jika masih turunan Omicron, mestinya tidak perlu membuat kita panik, tidak perlu membuat kita khawatir. Nah, yang kedua, Pak, saya sudah menganalisis data semua varian virus COVID-19, termasuk yang disebut dengan stealth Omicron atau BA2 dan juga Delta Crohn. Datanya sudah saya publish, sudah saya submit ke jurnal internasional. Artinya Delta Crohn, Omicron, BA2 itu semuanya satu turunan dan semuanya dari virus Delta. Artinya kalau nanti ada tanda molekuler dia BA1, BA2, ada sebagian tanda molekuler Delta, itu wajar. Karena sekali lagi asalnya dari Delta. Ya. Nah, kemudian yang justru munculnya virus-virus baru ini, disebut XE atau XJ, yang tidak mungkin kita bisa cegah, Mbak. Kita tidak mungkin bisa cegah masuk ke Indonesia. Justru kita mesti syukuri, Mbak. Kenapa demikian? Satu, Omicron sudah terbukti risiko orang untuk gejala berat dan meninggal dunia itu lebih rendah dari Delta. Nah, kalau kemudian ada turunannya BA2, misalnya dikatakan 30% lebih kuat dari Omicron, dan kemudian yang sekarang JE atau XE ini adalah XJ ini dikatakan 10%, bukan 10 kali loh, Mbak Elvira, kalau 10 kali gila itu 10%. 10% lebih kuat dibandingkan dengan Omicron, maka ini kita syukuri. Artinya mereka yang sudah sembuh atau pada waktu tertular Omicron tidak sakit atau tidak sembuh, sudah sembuh, baik karena vaksin, itu sudah akan divaksinasi alami oleh sehingga kalaupun XE dan XJ, bagi saya sekali lagi belum ada alasan untuk kita membuat panik, karena mudah-mudahan justru ini adalah tanda-tanda akhir dari pandemi, karena semakin lama virus akan semakin lemah, walaupun semakin mudah menular. Ini faktanya. Ini kenyataannya dulu, Mbak Elvira, sehingga bagaimana gejalanya, kira tidak akan jauh beda dengan Omicron, tidak akan jauh beda dengan COVID yang lain. Mohon diingat, Mbak Elvira, bahwa yang paling berat itu Delta. Dan Delta masih ada di sekitar kita. Jadi kalau ada orang yang gejala berat, kemungkinan yang bersangkutan kena virus Delta. Begitu informasinya, Mbak Elvira. Baik. Prof, kita butuh pencerahan karena tadi Prof sempat menekankan bahwa mungkin saja ini menjadi kabar baik akhir pandemi karena memang virus bermutasi dan kemungkinan trennya melemah. Bisa diberikan detail gambarannya seperti apa untuk masyarakat mengenai hal ini, Prof? Ya, pertama pada waktu gelombang Omicron,
di dunia itu puncak gelombang Omikron itu 4 kali puncak Delta. Bayangkan, kalau pada waktu Delta itu sampai katakanlah 2 juta, 3 juta per hari, ini pada waktu Omikron itu sampai 6 juta, 10 juta per hari. Tetapi jumlah orang yang meninggal dunia, yang sakit dan meninggal dunia dan harus masuk rumah sakit, itu jauh lebih rendah dibandingkan Delta. Ya memang kita tidak bisa tahu apakah ini karena memang sudah sebagian besar divaksin, sebagian besar dipapar oleh virus Delta sebelumnya. Tetapi itu faktanya, sehingga kalau ini sekarang Mbak Elvira, mudah sekali kita asosiasikan atau bayangkan, kalau Pak Elvira, saya, atau semua penonton CNN, sudah sembuh pada waktu gelombang Delta, dengan gejala yang ringan, demam, 3 hari kemudian sembuh, maka kita sudah memperoleh vaksinasi alami. Nah kalau kemudian ya muncul turunan, Mas, sekali lagi harus turunan Omikron, yang mirip dengan Omikron, maka mestinya kita sudah mempunyai kekebalan yang protektif terhadap turunannya atau anak-anak Omikron, seperti itu. Nah kalau turunannya semakin mudah menular, katakanlah misalnya production number, angka reproduksi dari Omikron 10, dicatat orang, kemudian BA2 itu 30% lebih tinggi dari Omikron, adalah 13. Kemudian yang ini adalah 10% dibandingkan dengan BA2, berarti ditambah lagi 2, berarti 16. Artinya R016, tetapi daya virus ini menyebabkan orang menderita gejala yang sedang sampai berat, sampai harus perlu rumah sakit, itu rendah, bukan tidak ada loh Mbak, saya kira rendah. Kemungkinan kita sudah mendapat vaksinasi alami sebetulnya. Itu positive thinkingnya. Tetapi tetapinya jadi catatan saya adalah Delta masih di sekitar kita. Kemudian yang kedua, vaksin tidak mampu mencegah transmisi komunitas. Jangan, oh saya sudah divaksin kok bisa kena. Vaksin COVID-19 yang ada saat ini itu tidak mampu mencegah transmisi komunitas, tetapi mampu menurunkan risiko kita menderita penyakit berat dan meninggal dunia. Karena itu, maka tetap prokes yang ketat sehingga kita tidak menjadi sumber penularan bagi orang lain dan juga kita tidak tertular dari orang lain. Itu konsekuensinya seperti itu Mbak Elvira. Oke, apalagi ini kita nanti mau menjelang Lebaran, pemerintah sudah memprediksi angka mudik pasti tinggi, banyak pelonggaran. Tapi berbicara mengenai vaksin booster sendiri, Prof. Ngurah, kita tahu saat ini gencar dilakukan pemerintah. Dengan adanya varian-varian baru ini, meskipun tadi Prof. Ngurah menjelaskan bahwa kemungkinan memang trennya lebih lemah begitu ya dibandingkan varian-varian sebelumnya. Apakah vaksin booster ini cukup? Kan kita akhirnya mendapatkan 3 dosis ya, 1, 2, dan ini sekarang yang ketiga. Ya. Atau memang jangka panjang kita harus melihat ada dosis keempat? Seperti Israel misalnya begitu Prof. Ngurah yang sudah menawarkan dosis keempat. Ya. Apakah kita perlu berpikir jangka panjang ke arah sana? Pertama tentang Lebaran dulu. Yang pertama, vaksin efektif. Vaksin efektif menurunkan risiko kita masuk rumah sakit dan berisiko meninggal dunia. Kemudian yang kedua, Lebaran. Lebaran kali ini mudik kali ini kan dengan catatan Mbak Elvira, harus vaksin 2 kali dan bahkan harus booster. Catatannya seperti itu. Tetapi mohon diingat bahwa dalam kasus mudik ada pendatang atau donor virus dari luar, misalnya dari Jakarta pulang kampung. Sementara yang di kampung belum divaksin, ini yang harus menjadi perhatian kita. Mestinya juga adalah resipien atau orang-orang yang di desa itu divaksinasi semakin banyak, semakin baik. Sehingga yang datang ini akan aman, karena sudah divaksin dan sudah di booster. Dan sementara risiko ada pada mereka, orang-orang tua yang ada di kampung. Ini menjadi catatan saya. Pemerintah mestinya menggarap ini segera sebelum mudik ini terjadi. Vaksinasi 70% dapat dicapai pada mereka yang manula atau pada lansia di kampung. Kemudian sedangkan booster itu saya kira bahasanya adalah 2 kali vaksinasi sudah cukup. Ya. Tetapi
Dengan booster itu mudaratnya tidak ada, jadi kejelekannya tidak, manfaatnya ada. Itu saya bilang, jadi kalau divaksin maka kita akan mempunyai antibodi yang sangat bagus, sedangkan dampak sampingnya tidak ada. Sehingga booster itu sangat diperlukan untuk mengurangi, sekali lagi mohon dilihat Mbak Elvira, program pemerintah adalah mengurangi tekanan pada sistem kesehatan. Ketika nanti banyak orang sakit, orang harus dirawat di rumah sakit menjadi penuh. Sehingga booster ini adalah salah satu adalah mengurangi tekanan pada sistem kesehatan. Kalau sudah tekanan pada sistem kesehatan menurun, maka krisis sudah boleh kita katakan berlalu. Itu dalam jadi. Nah, sehingga apakah booster keempat? Saya belum melihat data, saya belum melihat keperluan apakah booster vaksin keempat diperlukan apa tidak. Ini baru wacana di Amerika, baru wacana juga. Nah, Israel mungkin karena mereka kaya dan penduduk sedikit, bayangkan Mbak Elvira, memvaksinasi seluruh orang Israel yang barangkali hanya 10 juta atau lebih kecil, sementara memvaksinasi 4 kali orang Indonesia yang jumlahnya 270 juta. Itu biayanya tidak bisa di apple to apple dengan Israel. Jadi kemampuan ekonomi dan jumlah penduduk, Pak. Saya kira sekali lagi 2 vaksin sudah cukup. Kalaupun terpapar lagi, respon tubuh kita akan jauh lebih cepat membentuk antibodi daripada virus membuat klinis. Tetapi booster yang ketiga itu bisa dilakukan karena sekali lagi manfaatnya ada, mudaratnya ada. Oke. Singkat saja terakhir saya ingin tanya tanggapan Prof. Ngurah karena pemerintah banyak memberikan kelonggaran termasuk pelaku perjalanan luar negeri. Sudah tidak ada karantina lagi tapi hanya menggunakan tes PCR negatif. Nah, dengan adanya potensi penularan varian baru ini dari luar negeri ya, Inggris dan Thailand dan mungkin varian lainnya, kita tidak tahu saat ini. Apakah perlu pemerintah mengkaji ulang kebijakan terkait COVID-19 untuk pelaku perjalanan luar negeri ini, Prof? Belum. Jadi apakah sekarang belum? Jadi kita sedang membaca situasi. Tentu keputusan pemerintah Indonesia juga berdasarkan tren internasional. Semua pembatasan di internasional sudah dihilangkan atau dikurangi. Artinya juga yang kedua, kita percaya bahwa vaksin efektif. Kemudian yang ketiga, Mbak Elvira, tidak ada yang bisa dilakukan untuk mencegah virus asing masuk ke Indonesia, kecuali lockdown kembali, tutup semua penerbangan, tutup semua pelayaran dari luar negeri ke Indonesia, baru bisa. Yang tidak pernah dilakukan oleh pemerintah, sehingga dari dulu tetap ada orang bisa masuk yang berpeluang membawa virus baru. Jadi sekali lagi evaluasi belum diperlukan, kita lihat perkembangan. Kasus boleh meningkat, boleh terjadi sedikit lonjakan, sepanjang Mbak Elvira, tekanan pada sistem kesehatan. Tingkat hunian wisma atlet, tingkat hunian rumah sakit, indikator-indikator yang jelas sekali kita pakai apakah diperlukan pengetahuan kembali. Sementara belum Mbak Elvira. Baik, Prof. Ngurah, Guru Besar Virologi Universitas Udayana. Terima kasih Prof. waktunya dan perbincangannya siang hari ini di CNN Indonesia News Report. Salam sehat selalu Prof. Salam sehat selalu ya.